Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Kado kehidupan. Terima kasih banyak sekali, wahai kekasihku. Engkau telah menelponku, menanyakan tentang kesehatanku, sehingga aku merasa terbantu untuk menghadapi malam kelam yang menyeramkan. Sampai saat ini, aku masih belum mampu untuk membebaskan diriku dari perasaan yang mencengkeram, bahwa posisiku sebagai kekasihmu tidak layak dan kurang tepat. Untuk itu, aku mohon kepadamu, berkenan memahami diriku dan bersedia memposisikan diriku dengan layak di dalam hatimu. Jangan terburu-buru mengambil keputusan, menobatkan diriku sebagai kekasihmu. Memang tidak aku pungkiri, aku merasakan kenyamanan, bahkan kenikmatan. Ketika menatapi kecantikan wajahmu, rasa nikmat memandangi keindahan bila dirawat dengan baik akan memperlambat datangnya penuaan. Seorang perempuan yang memiliki perasaan yang halus dan lembut seperti dirimu, wahai kekasihku, tentu dapat membedakan antara lelaki yang dungu, pengecut, gila, arogan, dan lain sebagainya. Aku menduga engkau mengerti sekali akan kekurangan-kekurangan yang ada pada diriku. Ataukah karena engkau mengabaikan semua? Kehidupan ini bila dicermati lebih dalam lagi, tak ubahnya persis seperti pertempuran. Baik pertempuran dengan diri kita sendiri, pertempuran menghadapi situasi dan kondisi yang serba sulit, pertempuran menghadapi orang-orang yang hasut dan dengki yang ada di sekitar kita yang membuat suasana tidak nyaman. Demikian pula pada sisi yang lain, kita menghadapi berbagai macam bujukan yang akan menjerumuskan diri kita. Itulah sebabnya aku tidak suka melihat, memperhatikan, dan membaca iklan-iklan. Sebab aku khawatir umurku akan habis sia-sia hanya ingin untuk memiliki semua barang yang diiklankan. Aku lebih memilih membaca buku-buku yang bermutu, agar menyadarkan diriku dari kelalaian dan keterlenaan. Teguran dari buku yang aku baca, seringkali aku merasa nyaman. Tetapi ketika yang menyampaikan teguran orang lain, aku terkadang menjadi tersinggung. Demikian pula halnya, wahai kekasihku. Aku tidak nyaman ketika engkau mendefinisikan diriku secara sederhana, gegabah, dan serampangan. Tolong dievaluasi lagi dengan cermat, sehingga muncul segala kekurangan dan keburukan diriku. Aku khawatir nanti engkau kecewa di kemudian hari. Jangan sampai pernikahan kita nanti menjadi petualangan yang akan menanggung resiko tinggi. Tetapi juga status jomblo yang berkepanjangan sama dengan bunuh diri atau memenjarakan naluri. Sesungguhnya aku ini sangat terpaksa sekali
dalam menjalani kehidupan ini, wahai kekasihku. Hidup di tengah orang-orang munafik, penjilat, pecundang, pendosa, dan pembohong. Ku jalani hidup ini tanpa bekal yang memadai dan peralatan yang lengkap, serta tidak punya kekuatan yang cukup untuk menghadapi kerasnya kehidupan ini. Sampai sekarang, aku masih bisa bertahan, wahai kekasihku. Adalah karena Engkau selalu mensuplai energi cinta ke dalam diriku terus-menerus. Sekalipun aku selalu terus-menerus mencari kesibukan-kesibukan, jangan sampai ada waktu hampa tanpa makna. Akan tetapi di tengah kesibukan-kesibukan yang padat itu, masih tetap saja ada ruang-ruang kosong. Hanya saja dalam ruang-ruang kosong itu, setelah cintamu menghujam, aku merasakan dengus nafasmu yang menyejukkan. Kerja keras memang perlu dalam kehidupan, wahai kekasihku, tetapi bukan sebagai tujuan. Malah justru kita mesti berpikir bagaimana caranya merumah asumsi bahwa bekerja hanyalah jalan, bukan tujuan. Aku telah memberikan kepercayaanku kepadamu, bukan hanya cinta, ulasmu pada suatu hari. Aku benar-benar merasa tersanjung ketika engkau mengatakan telah menyerahkan kepercayaan kepadaku. Lebih dari hanya diberi cinta. Terlebih lagi bila engkau serahkan keduanya. Dari pengalaman hidupku yang panjang, ternyata tidak ada yang merasa kehilangan atas kepergianku. Karena aku bukan apa-apa bagi mereka yang pernah aku cintai. Keberadaanku bersama mereka seperti musafir, numpang lewat. Ternyata betul, wahai kekasihku, dalam senda guraumu, terkadang ada kebenaran-kebenaran yang terselip. Ternyata lebih hebat diberi kepercayaan daripada diberi cinta. Karena tidak mungkin kepercayaan diberikan kepada musafir yang numpang lewat. Walhasil, nanti akhirnya, wahai kekasihku, engkau tidak akan pernah merasa cukup merasakan hangatnya pelukan alam semesta ini, beserta masyarakat yang ada di sekitarmu. Kecuali bila engkau memeluk dirimu sendiri, dari dalam dirimu, berakrab dengan seluruh anggota badanmu, dan berdamai dengan jiwa dan ragamu dalam rangka mengawal kebahagiaan yang engkau dambakan. Pelajaran-pelajaran yang diberikan kehidupan ini tidak gratis sama sekali. Sehingga ketika aku mengatakan kepadamu bahwa aku telah banyak belajar dari kehidupan ini, artinya aku sudah melunasi segala biaya yang harus dibayar. Tumbuhan tidak punya akal. Tetapi pohon yang tumbuh di pinggir rumah selalu tumbuhnya miring mengejar sinar matahari. Manusia yang punya akal pikiran, mengapa tidak mengejar sinar? Ini adalah pertanyaan besar yang perlu dijawab segera. Hidup kita ini tercabik-cabik tanpa sebab yang jelas, dan itulah inti tragedi kehidupan. Sekalipun demikian, wahai kekasihku, rawatlah dengan baik sesuatu yang ada pada dirimu. Sekalipun nampak seperti tidak ada artinya, tetapi dapat membuatmu tertawa terbahak-bahak. Berulang-ulang aku memohon kepadamu
untuk mengevaluasi cintamu sekali lagi. Malah sebaliknya engkau menjawab dengan tegas. Aku tetap dalam tekad bulatku. Tidak mungkin aku mundur ke belakang satu langkah sekalipun. Ya sudah, bila engkau yakin betul bahwa engkau tidak salah pilih, jawabku segera. Adakah engkau punya rasa takut kesepian pada saat sendirian, wahai kekasihku? Aku seringkali merasakan kesepian di tengah keramaian dan hiruk-pikuk kerumunan. Tetapi sekarang, setelah cintamu bersemi, aku merasakan keramaian yang di tengah kesunyian. Dulu memang begitu, tetapi sekarang setelah hatiku selalu bersamamu, sekalipun tidak dalam pelukan hangatmu, aku tidak lagi merasa sendirian, kecuali bersamamu. Ungkapmu sambil mengeluarkan dengus nafas seperti rintihan halus menyentuh daun telingaku. Engkau pandai mendeskripsikan segala perasaanmu, dan engkau piawai dalam membela dirimu dalam banyak masalah. Sehingga dapat dipastikan engkau telah mempunyai garis-garis besar haluan hidup dan target terakhir dari kehidupan. Aku sangat beruntung sekali, wahai kekasihku, mendapat kado kehidupan berupa cintamu yang besar, yang tidak berubah dan tidak pernah bergeser. Dengan cintamu yang besar itu, aku mohon kepadamu, wahai kekasihku, tidak usah engkau ceritakan kepadaku siapa-siapa saja yang tidak menyetujui cintaku dan cintamu ini. Siapa-siapa saja yang membenciku dan siapa-siapa saja yang selalu memperguncingkan diriku. Biarkan saja, jangan dibantah dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Izinkanlah aku untuk mencintai semua orang, dan biarkan aku dalam pendirianku, bahwa semua orang mencintai diriku. Dengan demikian, aku dapat merawat kedamaian di hatiku. Aku tidak pernah meragukan dirimu. Aku yakin engkau bisa menjadi imamku. Engkau nyatakan dengan nada yakin. Aku juga tidak meragukan dirimu, tetapi aku meragukan diriku sendiri. Apakah aku layak menjadi kekasihmu? Jelasku lebih lanjut. Engkau sangat layak. Sambungmu lagi sambil meremas tanganku. Terima kasih.